Sebenarnya, siklon senyar yang melanda Sumatera kemarin seharusnya nggak mengakibatkan banjir dengan kerugian sedahsyat itu. Kenapa gue bilang gitu? Dalam 1 menitan ke depan, gue Arvin dari Oceanografi ITB bakal ngebantah klaim dari pihak yang berdalih bahwa bencana ini terjadi karena faktor cuaca ekstrim semata. Jadi pastikan nonton sampai akhir ya. Dalam standar manajemen bencana internasional, risiko bencana itu punya rumus matematikanya sendiri nih, yang dimana hazard dikali vulnerability dibagi dengan capacity. Hazard di sini berarti adalah bahaya, yaitu adalah cuaca ekstrem yang dihasilkan, atau mungkin gempa bumi, tsunami, dan yang lainnya. Kemudian ada vulnerability yang berarti adalah kerentanan, terus ada capacity yang berarti adalah kapasitas dari suatu daerah dalam menahan bencana nih. Seperti yang kita tahu, siklon senyar ini juga menerjang beberapa negara tetangga kita nih, kayak Thailand, terus juga ada Malaysia. Tapi nih ya, kenapa perbedaan kerugian di Indonesia itu cukup signifikan bedanya dibandingkan negara-negara tersebut? Jawabannya itu ada di vulnerability atau si kerentanan. Atau di sini adalah kerentanan alam, terutama hutan kita yang lagi sakit nih guys. Kalau kondisi hutannya sehat, tanahnya itu bekerja sebagai spons nih. Dia bisa menyerap banyaknya air yang datang dari cuaca ekstrem ataupun curah hujan yang tinggi dari siklon senyar tadi. Tapi karena hutannya berkurang, tentu daya serapnya pun juga ikut berkurang nih. Akibatnya ya volume banjir tadi meledak berkali-kali lipat nih guys. Kemudian ketika air tadi turun dari dataran yang lebih tinggi menuju ke pemukiman, air juga punya daya hancur yang lebih tinggi. Karena apa? Karena membawa gelondongan kayu yang diibaratkan kayak peluru raksasa nih. Gue coba menguak fakta menarik terkait deforestasi di konten selanjutnya nih, jadi jangan lupa buat follow ya, seru banget soalnya. Selain vulnerability atau kerentanan, kapasitas kita juga rendah nih dalam menahan bencana tersebut. Ya balik lagi ke hutan itu ibarat rem alami nih. Jadi banjir yang harusnya datang dalam hitungan jam, malah bisa datang dalam hitungan beberapa menit aja gitu. Kemudian kapasitas kita untuk evakuasi yang harusnya bisa dalam beberapa waktu, malah kita nggak bisa nih, karena waktunya udah mepet banget gitu, karena air mengalir dengan lebih cepat. Selain itu juga early warning system kita yang bisa dibilang kurang, diikuti juga dengan aspek tata ruang kita dan juga drainase yang kurang bagus tentunya. Oke, jadi intinya apa sih dari apa yang gue sampaikan sebelumnya? Maka dapat disimpulkan kalau risk atau resiko yang dihasilkan itu punya nilai yang sangat besar. Karena apa? Karena kerentanannya itu tinggi, terus juga kapasitas kita itu rendah. Nah, jadi gimana nih cara menguranginya? Yang pertama, tentu kita perlu ngasih perhatian khusus buat hutan kita nih. Jadi kalau hutannya rusak, tentu semua aspek kehidupan bisa dibilang bisa rusak gitu. Kemudian juga bisa mengoptimalkan tata ruang dan juga sistem drainase. Kemudian juga bisa memperkuat sarana mitigasi seperti ya early warning system dan juga edukasi yang baik ke masyarakat nih. Oleh sebab itu, negara yang rawan bencana kayak Jepang, itu punya kemampuan yang sangat baik dalam memanajemen dan juga memitigasi bencana karena mereka membenahi variabel-variabel ini. Ya, kita bisa lihat kalau Jepang itu lebih sering diterjang badai dan segala macamnya gitu. Apalagi dengan kekuatan yang lebih besar juga. Tapi mereka bisa survive, bisa tahan, dan juga bisa meminimalisir dari jumlah korban jiwa ataupun kerugian yang bisa didapat gitu.